Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab takrib dengan bahasan kitabun nikah dengan pembahasan tentang mas kawin dalam pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat di sini. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini adalah fasal. Wa yustahabbu, dan disunatkan tasmiyatul mahri, apa menyebut mas kawin, fin nikahi, di dalam nikah. Fa illam yusamma, apabila tidak disebutkan apa mas kawin, sahah maka sah al-aqdu, apa akad nikah. Wa wajibah, dan wajib al-mahru, apa mas kawin, bisalah sati asya'ah, disebabkan 3 hal. 1, ayyufiduhu, mewajibkan hu pada mas kawin, azawju, apa suami, ala nafsihi, atas dirinya suami. Au yufiduhu, nomor 3, mewajibkan hu pada mas kawin, al-hakimu, siapa hakim. Au yadkhulu, atau watek, jadi kumpul tidur atau jima, siapa suami biha dengan zaujah. Fayajibu, maka wajib apa mahrul misli, apa mas kawin yang standar. Walais, dan tidak ada li aqalli sadaqi, apa paling sedikitnya mas kawin. Wala Islam, tidak ada di aqalli sadaqi, pada paling itu. Wala Islam, tidak ada itu di aqalli sadaqi, paling sedikitnya mas kawin. Wala li aktsarihi, dan tidak ada apa batas, dan tidak ada paling banyaknya mas kawin, apa haddun, batas. Wa yujuzu, dan boleh yatazawwaju, menikah siapa suami zauj kepada zaujah, kepada perempuan, ala manfaatin, atas mas kawin suatu manfaat, maklumatin, yang diketahui. Wa yaskutu, dan gugur apa mas kawin, bitolaki, dengan disebabkan tolak, qabla duhul, sebelum jima. Apa nisful mahri, apa separuhnya mas kawin. Jadi di sini dijelaskan tentang mas kawin. Maksud tentang mas kawin. Apa mas kawin itu? Apa mas kawin itu? Mas kawin itu adalah sesuatu, ya, istilahnya didefinisikan ismun limalin wajibun ala zauji binikahin awatin subhatin au mautin. Mas kawin itu adalah harta yang wajib dibayarkan oleh laki-laki kepada seorang perempuan disebabkan dia menikah, atau disebabkan dia itu setelah akad dia kumpul tidur.
atau setelah akad ada yang mati, itu namanya mas kawin. Kalau bahasa kita itu adalah kewajiban harta berupa uang atau lainnya yang harus diwajibkan kepada orang yang melakukan akad nikah, yang harus dibayarkan kepada istrinya itu. Itu yang namanya mas kawin. Jadi kalau umpamanya Izul itu menikah, nah itu ketika akad itu kadang-kadang disebutkan umpamanya ini, katanya penghulunya, ya akhi Izul, angkah tuka wa zawajtuka mahtubataka Zainab binti Hasan bimahri ala bisolati wa alfi milyunaini, apa bi alfi rubiyatin halan, nah gitu. Atau pakai bahasa Indonesia, wahai Izul, saya nikahkan dengan tunanganmu bernama Zainab putra Hasan yang serah wali kepada saya dengan mas kawin, alat sholat dan uang 2.000 rupiah. Mau nggak 2.000 rupiah? Kontan. Nah ketika menyebutkan itu alat sholat dan 2.000 rupiah itu namanya mas kawin. Nah itu nanti itu disebut namanya mas kawin. Apa artinya? Itu uang tadi alat sholat dan uang 2.000 itu dibayar disebabkan apa? Disebabkan akad nikah. Atau tidak disebutkan tadi itu, tidak disebutkan uangnya itu, alat sholatnya tidak disebutkan, tapi dia itu akad nikah lalu dia itu kumpul layaknya suami istri, maka harus dibayar. Apa yang dibayar standar? Kalau umpamanya dia ini itu orang kawin itu mas kawinnya itu sapi, yang harus bayar sapi. Kalau standar di situ tuh misalnya alat sholat, ya alat sholat saja. Nah, paham itu? Itu yang disebut namanya mas. Kemudian apa katanya? Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi. Disunnatkan menentukan mas kawin ketika akad nikah. Jadi ketika mas kawin itu disunatkan disebut dengan mas kawin alat sholat, atau dengan mas kawin cincin 10 gram, atau dengan mas kawin kalung 20 gram. Itu disebutkan, atau dengan mas kawin uang 2 juta. Itu ketika akad nikah itu sunat. Prakteknya begini, wahai Zuhri, saya nikahkan dengan tunanganmu bernama Mahmudah binti Mahmud, mewakili dengan mas kawin uang 2 juta kontan. Nah, dengan menyebutkan dengan mas kawin 2 juta kontan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Oleh karena itu katanya, fa illam yusamma sohal aqdu, maka apabila mas kawinnya tidak disebutkan ketika akad nikah, maka akad nikahnya itu sah. Pokoknya begini, wahai Syarif, saya nikahkan kamu dengan tunanganmu namanya Hasanah binti Hasan dengan serah wali kepada saya. Sudah, saya berdiri di situ, lalu saya terima nikahnya, katanya Syarif itu. Itu sah. Walaupun tidak menyebut apa? Mas kawin. Boleh, sah, tidak ada masalah. Jadi tadi bilang apa? Menyebut mas kawin, menentukan mas kawin ketika akad nikah hukumnya sunat, tidak wajib.
Beda dengan apa? Dengan manten laki-laki, wali, saksi, syighad, itu termasuk rukun nikah. Kalau nggak terpenuhi, nikahnya tidak. Akan tetapi kalau menyebutkan mas kawin itu hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Maka karena itu kalau dia ternyata akad nikah dan disebutkan mas kawinnya, maka nikahnya sah. Wa wajibal mahru bi thalathati asya'a. Mas kawin itu wajib dibayar oleh seorang suami kepada istrinya itu disebabkan 3 hal. Jadi kalau melakukan 3 hal itu, seorang laki-laki harus bayar mas kawin. Misalnya izun melakukan 3 hal ini, maka harus bayar mas kawinnya kepada istrinya. Yang pertama apa katanya? Ayyufridahu zawju ala nafsihi. Yang pertama itu seorang suami mewajibkan mas kawin pada dirinya sendiri. Bagaimana prakteknya itu? Biasanya kan ditanya oleh KUA, nanti mas kawinnya kamu apa? Oh, mas kawinnya nanti alat sholat. Nah, ketika akad nikah baru disebutkan dengan mas kawin alat sholat. Berarti apa itu? Diwajibkan pada dirinya sendiri. Nah, dia kan tidak dipaksa, tapi mewajibkan pada diri sendiri. Kemudian disebutkan ketika akad nikah. Jadi mamanya Zuhri menikah dengan perempuan, namanya Mahmudah, sedangkan mertuanya Mahmud. Kadang ditanyakan, apa mas kawinnya? Oh, mas kawinnya dengan mas kawin sawah 2 hektar misalnya. Itu kan berarti apa? Menyebutkan, mewajibkan pada dirinya sendiri. Begitu akad harus dibayar. Kalau nggak dibayar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ayyub ridahul hakim, atau diwajibkan oleh hakim, yang hal ini di sini adalah KUA. Maka dia akadnya itu misalnya dia itu akad nikah, karena nggak menyebutkan waktu akad nikah mas kawinnya, katanya menyebut mas kawin hukumnya sunat. Lalu dia angkat tanpa menyebut, lalu hakim menyatakan, atau di sini kalau Indonesia ini KUA yang menyebutkan, kamu nanti mas kawinnya uang 2 juta, itu wajib bayar. Karena sudah hakim sudah menentukan. Kalau hakim dalam prinsip ini awalnya itu langsung ada imam akbar, yaitu langsung presiden. Namun presiden itu mendelegasikan kepada Departemen Agama. Departemen Agama itu mendelegasikan kepada URAIS. URAIS mendelegasikan kepada petugas KUA. Maka karena itu di sini untuk konteks Indonesia ini apa ditetapkan oleh petugas KUA itu menjadi kewajiban mas kawin yang harus dibayar oleh seorang suami yang menikah. Kalau belum menikah kayak izul yang nggak wajib. Wajib gimana? Wajib itu ketika menikah, ternyata ketika menikah tidak menyebutkan mas kawin, tidak menjelaskan mas kawin, maka nanti ketika ditetapkan oleh seorang hakim Indonesia dan petugas KUA menjelaskan, menetapkan berapa dibayar, maka pada waktu itu hukumnya wajib bayar mas kawin sesuai ketentuan ditetapkan oleh KUA untuk konteks Indonesia. Awiyat khulabiha, atau disebabkan dia itu sudah kumpul tidur dengan istrinya, sudah jima dengan istrinya. Jadi dia itu ketika akad nikah, dia tidak menyebutkan mas kawinnya apa.
bentuknya nggak dijelaskan, jumlahnya nggak dijelaskan. Nah, begitu dia itu berhasil kumpul hubungan suami istri, maka pada waktu itu wajib dibayar, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Fayajibu mahrul misri, apa yang harus dibayar? Tadi kan nggak disebutkan. Tadi waktu nikah kan disebutkan jumlahnya berapa atau mas kawin bentuknya apa, nggak disebutkan. Maka pada waktu yang diwajibkan itu kan apa? Mas kawin yang standar di daerah itu. Oh ternyata standar itu di situ, misalnya mas kawin itu harus memberi rumah, pada waktu harus bayar untuk bentuk. Oh ternyata dari itu yang standar apa? Misalnya memberikan alat sholat, alat sholat. Ternyata yang standar di daerah itu misalnya itu menghatamkan apa? Mengajar Al-Quran, ya harus mengajar Al-Quran. Jadi tergantung apa standar kebiasaan yang sering terjadi di daerah itu. Kalau misalnya yang paling banyak tahu alat sholat, tapi harus jelas alat sholat itu kan dipahami cuma makna sajadah. Kalau bilangnya alat sholat tak masjid, ya buat di masjid. Bukan alat sholat juga. Tapi yang banyak umum kalau dibilang alat sholat apa yang disebutkan adalah mukna dan sajadah. Itu sudah juga umur juga dia. Oh, jangan mas kawin seperangkat alat sholat. Apa yang diberikan? Ya paling apa? Mukna dan sajadah besar, nggak apa-apa karena itu tradisi. Tapi kalau ternyata itu menyebut dengan perangkat alat sholat, itu berarti dengan musola, ya harus dengan musola dibuatkan. Nah kembali lagi bahwa ketika seorang itu akad nikah dan tidak disebutkan mas kawinnya, lalu dia kumpul tidur dengan istrinya setelah akad nikah itu, maka wajib bayar mas kawin. Apa mas kawinnya itu? Membayar mas kawin yang standar daerah itu. Kalau misalnya daerah itu yang standar orang menikah itu pakai uang 2 juta, ya bayar 2 juta. Kalau standar daerah itu misalnya bayarnya itu misalnya pakai alat sholat, ya pakai alat sholat. Walaysa li aqalli sadaqi wala li aktsarihi haddun, dan tidak ada batasan paling sedikitnya mas kawin dan juga tidak ada batasan paling banyaknya mas kawin. Yang penting itu adalah bentuk yang standar. Jadi yang penting daerah itu dianggap itu standar. Paling sedikit apa? Jadi kita melihat yang pantas lah, yang menurut itu pantas untuk diberikan kepada orang. Nah itu jadi tidak ada batasan yang pantas paling, tidak batasan paling sedikit itu berapa sih umpamanya. Tapi ini bukan berarti langsung hanya diberi kerupuk satu, nggak begitu, hanya diberi roti 1 bungkus. Tapi kalau berupa uang, itu uang yang pantas itu dipakai untuk diberikan pada orang, dipakai transaksi itu berapa? Oh, transaksi cukup 100.000, jadi itu 100.000. Bukan, nanti kan tidak ada batas kalau sedikit saya mas kawin dengan pakai 1.000 rupiah, yang enggak. Tapi itu pada sedikitnya yang tidak ada batasan, tapi yang layak. Begitupun batasannya tidak ada, tapi yang layak, tidak boleh berlebihan. Itu orang hidupnya sederhana, dengan mas kawin 1 miliar, ya bubar, gak ada menikah, apa yang mau dibayarkan? Yang pantas. Namanya mas kawin dengan mobil Alphard misalnya, ya keluarganya misalnya keluarganya Zuhri, apa yang mau diberikan? Ya udah, itu nggak pantas gitu ya. Tapi ada yang itu, tapi ada ulama yang membatasi gitu ya. Ada yang membatasi itu, katanya paling sedikitnya di sini itu apa katanya itu tidak kurang dari 10 dirham, dan tidak boleh itu pada sedikitnya tidak boleh kurang dari 10 dirham.
banyaknya tidak boleh lebih dari 500 dirham. Itu pantasnya. Mungkin pada waktu itu orang itu 10 dirham itu sudah pantas, yang paling sedikit. Dan orang yang kaya pun paling tinggi memberikan mas kawin itu 500 dirham. Ketika kurang dari 10 dirham ya dianggap terlalu rendah lah. Pokoknya di Indonesia kalau mas kawin itu lebih, pokoknya berupa uang kurang dari 1 juta itu kan kurang pantas. Tapi kalau umpamanya mas kawin lebih dari 10 juta itu kan kurang pas, atau lebih dari 100 juta itu kan tidak pantas gitu kan. Itu jadi pada waktu itu tuh dianggap paling sedikitnya 10 dirham, paling banyak 500 dirham. Itu soal kepantasan pada waktu itu. Tapi untuk konteks sekarang gitu ya, untuk konteks sekarang itu nggak ada masalah gitu. Tapi ya batasnya kayak apa gitu ya. Kemudian di sini jelaskan lagi wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Boleh menikah seorang perempuan dengan mas kawin berupa manfaat yang diketahuinya. Artinya apa? Tidak selamanya mas kawin itu berupa uang, berupa benda. Itu bisa berupa manfaat. Apa misalnya? Dengan mas kawin mengajarkan baca Quran, umpamanya Isul itu menikah dengan seorang perempuan namanya Mahmudah, dengan seorang ayah Mahmud, katanya angkatuka wa zawjatuka Mahmudah binti bimahri ta'dinil Qur'ani halan. Saya nikahkan kamu wahai Zul dengan anak saya namanya Mahmudah, kata seorang ayah Mahmud, dengan mas kawin mengajarkan baca Al-Quran. Itu boleh. Dengan mas kawin mengajarkan Al-Quran itu boleh. Ini yang banyak salah paham. Bang, ada hadis itu Rasulullah itu ada seorang itu dinikahkan oleh Rasulullah. Lalu dia itu tidak punya apa-apa, yaitu untuk jadikan mas kawin, uang nggak punya, kemudian baju yang mau nikah jadi nggak punya. Akhirnya Rasulullah menikahkan dengan Quran. Itu bunyinya. Jadi dia kan ditanyakan, kamu berapa punya Quran? Disebutkan sekian-sekian. Lalu Rasulullah bilang, saya nikahkan kamu dengan mas kawin Quran. Itu artinya sudah mengajarkan kepada perempuan. Karena saya sering mendengarkan atau sering menghadiri pernikahan dengan mas kawin baca surat Ar-Rahman. Itu tidak benar. Bukan membaca, tapi mengajarkan. Itu namanya ala manfaatin ma'lumatin. Atau misalnya dengan mas kawin mengerjakan sawah 2 hektar. Nah, itu berarti itu manfaat namanya. Dianggap sampai itu gantinya jadi kuli lah. Itu boleh. Tapi ada manfaatnya gitu. Ya itu boleh, itu yang salah paham. Itu memang ada hadisnya tentang Rasulullah menikahkan dengan Al-Quran. Dan dipahami oleh orang sekedar membaca. Bukan, yang dimaksud di situ bukan sekedar membaca apa. Yang dimaksud di situ adalah mengajarkan baca Al-Quran. Jadi boleh kita akan nikah tidak bisa berupa uang, tidak harus berupa barang, tapi bisa mas kawin dengan mas kawin yang manfaat. Contohnya seperti tadi ngajar Al-Quran atau ngajar pagar nusa. Jadi bilang sama istrinya, dengan mas kawin mengajari pagar nusa boleh itu karena manfaat. Wa yasqutu bit-talaqi qabla dukhuli nisful mahri. Maka kalau dia itu orang menikah, katanya mas kawin itu gugur, separuh mas kawin itu gugur disebabkan dia cerai dan belum kumpul tidur. Jadi ada orang menikah belum berhasil kumpul tidur, itu cerai, maka kewajiban mas kawinnya itu hanya separuhnya gugur, tidak wajib dibayar separuhnya, hanya separuh yang wajib.
separuhnya tidak wajib dibayar. Ya. Jadi kalau ada orang menikah, setelah akad nikah, umpamanya akad nikah menyebutkan dengan mas kawin 2 juta. Ternyata itu tak ada yang betul, tak kebencian. Sehari 2 hari tidak berhasil, seminggu tidak berhasil, sebulan tidak berhasil. Ternyata si bini tanda. Nah, kemudian cerai. Maka dia itu seorang suami harus bayar separuh. Berapa itu? Bayar 1 juta. 1 jutanya paham ini ya? Jadi kesimpulannya kita membahas tentang apa mas kawin. Itu adalah harta yang wajib dibayar seorang suami kepada istri disebabkan akad nikah, atau dia itu akad nikah yang disebutkan mas kawinnya, atau tidak disebutkan tapi berhasil kumpul itu namanya mas kawin. Dan menyebutkan mas kawin tadi jumlahnya berapa, bentuknya berapa, itu hukumnya sunnah. Maka karena itu kalau dia tidak disebutkan, hukumnya sah akad nikah. Dan seorang suami wajib bayar mas kawin itu disebabkan 3 hal. Yang pertama, dia mewajibkan pada diri sendiri untuk bayar mas kawin kepada si istri. Yang kedua, diwajibkan oleh seorang hakim untuk membayar mas kawin. Yang ketiga, di akad nikah tidak menyebutkan mas kawinnya, namun berhasil kumpul itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada batasan mas kawin itu dalam hal sedikitnya atau paling banyak. Tidak ada batasan berapa paling sedikitnya dan berapa paling banyak. Kemudian yang keempat, boleh menikah itu dengan menggunakan mas kawin tidak dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk manfaat, seperti mengajarkan. Kemudian yang kelima, separuh mas kawin itu akan gugur disebabkan seorang itu menikah lalu cerai sebelum berhasil kumpul tidur. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.